Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan 5 hari menjelang penutupan bursa transfer putaran kedua, yang mana ya tim-tim Liga 1 ini memang sedang berlomba mendatangkan pemain terbaiknya, termasuk Persib Bandung, teman-teman. Nah, di 5 hari terakhir ini apakah memang sudah selesai perburuan pemain baru Persib Bandung atau memang masih ada tambahan? Nah, ini ada muncul lagi beberapa rumors yang memang ya belum berhenti gitu ya, karena ini masih waktunya bursa transfer, teman-teman. Jadi wajar saja masih banyak rumors, tapi apakah benar atau tidak itu pertanyaannya. Apakah memang Persib Bandung sengaja senyap gitu ya, operasi senyap, atau memang ya tidak ada lagi. Nah, nanti akan kita coba jabarkan benang merahnya, teman-teman. Tapi kita coba update dulu mengenai pertandingan laga besok PSBS Biak menghadapi Persib Bandung. Dan sekali lagi laganya disiarkan di Indosiar setengah 2 siang. Itu kalau di Biaknya atau di Jayapuranya memang jam setengah 4 sore, teman-teman. Jadi ya beda 2 jam waktu Indonesia Timur dan waktu Indonesia Barat, sehingga waktu Indonesia Barat lebih lambat 2 jam daripada ya waktu Indonesia Timur ya. Jadi setengah 2 itu main disiarkannya langsung di Indosiar, bukan setengah 2 itu mainnya di Papua gitu ya, tapi setengah 2 itu ya waktu Indonesia Barat. Main di Papuanya sih setengah 4 gitu, teman-teman. Mudah-mudahan tidak bingung lagi gitu ya. Nah, lalu update-nya ini mengenai ya kenapa mainnya di PSBS atau PSBS Biak ini menghadapi Persib Bandung, kenapa mainnya di Stadion Lukas NMB Jayapura, sedangkan menghadapi lawan-lawan yang lain itu kembali lagi berkandang di Iwayan Dipta di Bali gitu. Nah, ini menjadi satu hal yang masih teka-teki, teman-teman. Jadi menurut Bojan Hodak ya sudah, kita tidak usah memusingkan itu ya, lebih baik tanyakan saja ke operator liganya, bukan ke saya. Namun yang jelas menurut Bojan Hodak, hasil daripada kemenangan Persib Bandung di putaran pertama waktu itu dimainkan di Jalak Harupat dengan skor 4-1, 4 untuk Persib Bandung dan 1 untuk Biak. Ini menandakan bahwa ya Persib masih di atas PSBS Biak gitu ya waktu di putaran pertama. Tapi di putaran kedua ini semuanya berbeda, banyak faktor yang bisa membalikan keadaan, kata Bojan Hodak. Di antaranya ya PSBS Biak ini membuat kami lelah, kata Bojan. Jadi lelahnya itu dalam tanda kutip lelah dalam perjalanan, lelah dalam mungkin ya mengulur waktu, menguras tenaga lah gitu ya. Jadi ya apakah ini salah satu strategi dari Biak sendiri atau bagaimana? Nah, ini yang ya sudahlah, kita doakan yang terbaik saja, tidak perlu nyari dirunutin gitu ya. Iya, kalau lawan yang lain kan harusnya di Bali, ini kalau di Bali kemarin enak, Persib Bandung nggak terlalu capek dan bisa lebih fokus. Tapi dengan dipindahkannya ke Jayapura, yang mana ya beberapa pemain juga tidak bisa ikut, teman-teman, karena ya memang beberapa alasan gitu ya. Jadi total ada 4 pemain yang tidak bisa ikut, pemain utama terutama ada Beckham Putra, lalu ada Gustavo Franca yang akumulasi kartu, lalu ada Ciro Alves masalah penerbangan, trauma penerbangan, jadi ya manajemen memaklumi. Lalu yang terakhir Kevin Ray Mendoza, masalah istrinya yang akan melahirkan katanya gitu ya. Jadi ya diizinin absen untuk pertandingan besok menghadapi PSBS Biak, teman-teman. Nah, ini juga menghadapi pertandingan besok, Bojan Hodak memang sudah merencanakan ya sudahlah, kalau memang pemain seadanya ya nggak apa-apa, maka saya akan melakukan sedikit rotasi katanya. Namun ini sedikit mengutak-atik statistik. Biasanya kan pemain utama di atas 80% hasilnya baik. Nah, ini kalau sudah ada 4 pemain utama yang tidak bisa bermain, lalu ditambah rotasi yang menurut Bojan Hodak agak lumayan besar gitu ya rotasinya, masang-masang pemain yang mungkin ya baru dilakukan di putaran kedua ini akan menurunkan statistiknya ke angka 60-70%.
yang mana ya agak hariwang juga teman-teman. Tapi sekali lagi ya apa ya, kita doakan yang terbaik saja biar Persib Bandung membawa hasil yang positif, minimal tidak kalah atau ya maksimalnya menang gitu ya menghadapi Biak besok teman-teman setengah 2 siang. Nah kalau ngomongin statistik ini memang tidak terlalu berpengaruh kepada mitos, tapi yang jelas ya kita sesuai data saja lah ya, secara irasional saja atau secara rasional saja, bukan secara irasional yang memang ada datanya dan memang kita apa ya, membaca secara cermat gitu ya. Kalau Bojan Hodak ini mengatakan bahwa kemarin membutuhkan seorang striker, seorang penyerang dan juga seorang pemain versatil yang bisa ditempatkan di mana saja sesuai kebutuhan. Nah makanya didatangin Gervane Castagnier ini gitu ya. Nah apakah memang akan ada pemain baru lagi? Nah ini jawabannya teman-teman, kita coba cari benang merahnya saja. Di sini saya juga tidak bisa memberikan jawaban secara pasti apakah ada atau tidak gitu ya. Tapi kita uraikan dulu karena masih ada 5 hari teman-teman. 5 hari ini lebih dari cukup lah kalau memang pemain lokal yang dicari dan sedang bermain di Liga Indonesia. Jadi kalau untuk penyesuaian saya pikir ya akan cepat gitu ya, dan juga tidak perlu dokumen lain-lain. Jadi ya mungkin sekarang lagi siap-siap, kalau ada pemainnya lagi siap-siap, tinggal begitu Persib Bandung kembali ke Bandung sudah bisa ikut latihan bareng. Nah tapi kalau tidak ada ya ini kita sekali lagi nikmati saja rumorsnya gitu ya, karena masih waktunya rumors pemain hingga 5 hari ke depan teman-teman. Baik, langsung yang pertama ini ada pertanyaan dari teman-teman Boboto semua. Banyak pertanyaannya mengenai Firza Andika, pemain bek kiri asal Persija Jakarta, katanya yang dirumorskan ke Persib Bandung. Apakah benar atau tidaknya? Nah ini kita coba runutkan teman-teman. Pertama, Bojan Hodak memang pada awalnya menerima beberapa saran dan masukan yang berkoordinasi dengan manajemen gitu ya, itu sudah pasti. Lalu dirunutkan, akhirnya keluar statement dari manajemen Persib Bandung bahwa akan membeli 3 pemain teman-teman, 3 pemain, 1 asing dan 2 lokal gitu. Nah ini awal statement keluar dari manajemen Persib Bandung, 1 asing 2 lokal, ingat 3 pemain teman-teman. Lalu berjalannya waktu keluar lagi baru set gitu ya, 1 asing ini untuk menggantikan Melson 5 gitu ya. Nah ini mulai terbuka ketika Melson 5 memang dipastikan akan dipinjamkan awalnya ke Sriwijaya, akhirnya menolak Melson 5-nya dengan berbagai alasan yang agak sensitif gitu ya. Akhirnya ya sudah, kalau nggak mau kita putus kontraknya. Akhirnya betul gitu, diputus kontrak, datanglah untuk Gervane ini, berarti 1 deal untuk pemain asing gitu ya, tinggal 2 lagi untuk pemain lokalnya. Bojan mengatakan bahwa ini bukan manajemen, tapi Bojan mengatakan bahwa saya perlu pemain sayap dan pemain back gitu, bahkan saya sangat perlu untuk mengganti back tengah karena Jupe dan juga Iqbal Nevo sudah terlalu tua gitu ya di posisi itu. Nah terbukti sekarang ketika Franka absen ya penggantinya juga bukan murni di posisi itu justru gitu ya. Ada Kocijan mungkin yang ditempatkan di situ, atau nanti Nick digeser ditemani oleh Kakang dan lain sebagainya. Ini ya itu mah strategi dan skema permainan Bojan Hodak, kita tidak bahas strategi gitu ya. Sekali lagi hanya mungkin kemungkinan ya ketika absen pemain utamanya tidak ada yang mumpuni istilahnya gitu. Jadi Bojan Hodak menyebutkan hanya butuh back tengah dan masih muda usianya. Nah kita runutkan benang merahnya sekarang siapa gitu ya. Kemarin kan ada beberapa nama, ada Dava Salman dan lain sebagainya gitu ya. Namun akhirnya ya lenyap karena sudah datang Gervane. Namun dua posisi ini kok jadi berbeda lagi. Sekarang muncul Firza Andika. Nah ini udah agak sedikit melenceng sebetulnya dari benang merahnya. Bojan ingin back tengah, tapi kalau melihat Firza Andika itu kan ada di back kiri gitu. Back kiri ya Bojan Hodak sudah
mendatangkan Jalnando di situ karena untuk membackup Edo katanya. Jadi didatangkan Jalnando ini untuk membackup Edo Febriansyah. Jadi sudah bisa bergantian sembari menunggu kesembuhan daripada Bule atau Rezaldi Hehanussa. Nah, kalau mendatangkan Firza Andika ini apa urgensinya? Nah, ini kita agak sedikit masuk lebih dalam nih, urgensinya apa teman-teman mendatangkan Firza Andika ini. Nah, kalau memang sekali lagi Bojan mengatakan penyerang, butuh penyerang datang teman-teman, butuh back tengah berarti kemungkinan back tengah yang datang, dan tidak menyebutkan back kiri. Kalau back kiri kemarin Bojan hanya mengatakan saya butuh mendatangkan Jalnando saja untuk membackup Edo. Artinya setiap perkataan Bojan ya memang terbukti seperti itu dan tidak membahas yang lain. Jadi ya 50-50 lah kalau Firza Andika apakah benar ke Persib atau tidak, 50-50 gitu ya jawabannya. Nah, untuk fakta yang lain adalah Persija sendiri memang sudah mendatangkan back kiri asing teman-teman, yang mana ya Firza Andika sendiri di supporter Persijanya memang mendapat kritikan tajam yang kurang positif, artinya agak negatif gitu ya, karena penampilannya masih angin-anginan, sehingga ya udahlah nggak apa-apa dilepas juga, karena ya pemain salah satu andalan Persija beberapa tahun kemarin juga kayak Rico Simanjuntak itu kan sudah dipinjam-pinjamkan kan ke PSS Sleman dan lain sebagainya. Nah, ini juga apakah jika memang Firza Andika ini pergi dari Persija itu kemungkinan dilepas atau dipinjamkan. Nah, katanya kan rumorsnya Persib dan Persebaya yang menginginkan. Apakah kalau dipinjamkan ya Persib tertarik atau tidak, lagi-lagi 50-50 atau 50-50 gitu ya. Saya juga ya kalau sebelum ada jawaban dari Bojan atau dari manajemen ya nggak berani jawab benar atau enggak, ya hanya rumors, kita nikmati saja gitu ya. Namun kalau melihat statistik yang dibutuhkan menurut Bojan ya cukup kalau di back kiri gitu ya ada Jalnando untuk membackup Edo. Saya pikir itu masih lebih dari cukup, karena ya nggak pernah nyebutin di back kiri. Kalau back kanan kemungkinan teman-teman kan waktu itu ada sayap dan back nyebutnya gitu ya, tapi lebih dispesifikin lagi back tengah, tapi tidak pernah menyebut back kiri. Back kiri hanya menyebutnya akan memulangkan Jalnando saja. Jadi ya ini mangga saja teman-teman ditelaah baik-baik setiap rumors, yang mana kalau kita kan selalu mencari benang merahnya aja gitu ya, apakah memang ada pemain di posisi itu atau yang pernah dirumuskan. Adapun dulu pemain Persija yang dirumuskan ya bukan Firza Andika gitu ya, melainkan pemain yang lainnya. Tapi ya nggak tahu lah gimana ya nanti 5 hari ke depan apakah memang masih ada atau tidak. Tapi ada satu pemain lokal yang memang ya sampai sekarang sepertinya stagnan atau posisinya masih kemungkinan ke Persib. Siapa dia? Nah, nanti kita coba bahas besok saja lah sambil ngabuburit atau siang-siang gitu ya, nungguin Persib Bandung pagi kita update pemain yang berpotensi kembali ke Persib teman-teman gitu ya. Tapi Firza Andika ini kalau jawaban kami dari redaksi ya 50-50 antara benar atau tidak, tapi nikmati saja rumorsnya karena benang merahnya terputus kalau untuk membahas Firza Andika ini teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.